Saya tidak boleh kapok dan saya nggak akan kapok. Ini live ya, saya nggak akan kapok karena menyuarakan kebenaran itu perintah, hukumnya wajib. Ya, saya tidak akan kapok. Saya menyerang kebijakan, bukan orang. Di handphone saya ini ada data pejabat-pejabat yang zina. Ada pejabat zina. Saya nggak ungkap, saya biarin aja. Karena zina ya sudahlah urusan dia. Tapi kalau koruptor pas bongkar. Tapi pejabat bukan berarti saya diamkan, saya WA dia. Ini sebagai sesama muslim, saya ingatkan antum sekarang pejabat, makan uang rakyat, makan pajak rakyat. Saya kasih peringatan pertama, taubatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahsan tadbira al-kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin dil mu'jizatid dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai supaya berkahnya padat, auranya dapat, dan saya doakan Anda, ini masih ada tempat yang kosong. Ya Allah, siapa yang mau maju ke depan, saya doakan lunas utangnya. Nah, nih, coba sini Ustaz. Makin maju makin bagus ya, Masya Allah. Saya jauh dari Jawa Timur, insya Allah ya, musafir. Nah kan enak kalau gini, tidak ada jarak di antara kita. Ini berarti banyak punya utang semua ya. Tidak apa-apa, catat ini, tidak apa-apa punya utang. Yang penting nanti ketika sakaratul maut utangnya lunas. Jadi menghadap Allahnya itu nggak punya hisab, nggak berat hisabnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, gitu ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi dijemput dalam kondisi ridho dan diridhoi, utangnya udah lunas semua. Kalau toh belum lunas, mudah-mudahan ahli waris kita melunasi. Karena kita waktu hidup menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, membentuk keluarga yang baik, maka begitu kita meninggal, keluarga kita tinggalkan pun akhirnya baik gitu, berkualitas. Nah, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Tidak apa-apa punya utang, yang penting bukan riba. Gak enak kalau tidak punya utang ya. Tapi enggak sih, paling enak tidak punya utang ya. Tidak punya utang banyak sedekah insya Allah. Baik Bapak Ibu, saya percepat seremonialnya. Terima dulu salam ta'zim saya, salam hormat saya untuk semua pengurus masjid ini, ketua DKM, ulama, kiai, tokoh masyarakat, tokoh adat. Terima salam ta'zim saya, salam hormat saya. Doakan saya mudah-mudahan perjalanan safar ini lancar. Ini 4 bulan ke depan saya belum istirahatin insya Allah. Surabaya, Malang, sejabodetabek, Padang dan sekitarnya, Pasaman, Solo, Bukit Tinggi kemarin itu. Terus sekarang ada di sini, insya Allah 1 minggu di sini, nanti balik lagi ke Batam, Kalimantan Timur gitu ya nak ya, di Palu ya, sampai nanti ke Aceh. Pasca saya bebas dari penjara kemarin, 25 April, saya bebas dari penjara 3 bulan yang lalu. Di penjara saya 2 kali Bapak Ibu.
Pertama 10 bulan di Bareskrim. Waktu itu yang laporkan saya Gus Yakut, Menteri Agama, karena mencemarkan nama baik Banser katanya. Waktu itu ya, alhamdulillah saya jalani 10 bulan. Nah, sekarang saya baca berita kemarin Gus Yakut dipanggil KPK, diperiksa ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu saya bebas, belum lama ditangkap lagi, dipenjara lagi 4 tahun. Ini ngeri nih, tuntutannya 10 tahun, jadi jaksa nuntut saya 10 tahun, divonis 6 tahun. Jadi saya jalani kurang lebih 4 tahun. Kasusnya ijazah palsu. Ijazah palsu yang sampai sekarang belum pernah muncul. Allahu Akbar. Tadi malam saya diundang Kompas TV. Terus nanti hari Selasa, ada yang pernah lihat acara Rakyat Bersuara? iNews, hari Selasa toh jam 7, nanti saya hadir sana. Insya Allah Selasa pagi saya ke Jakarta sebentar, selesai iNews saya balik lagi ke sini nanti. Saya tidur di hotel nih daerah sini, nanti beliau yang tahu ini. Main-main ke hotel Pak ya. Jadi di penjara 4 tahun. Tapi saya tidak menyesal, saya tidak kapok. Waktu proses sidang berjalan, ada pengacara datang ke saya, Gus, ada kabar kalau Gus Nur mau minta maaf sama keluarganya Pak Jokowi, sama guru-gurunya Pak Jokowi atau siapalah, pokoknya minta maaf di media, itu sekarang Gus Nur bebas. Minta maaf sekarang bebas. Minta maaf sekarang, besok bebas. Tapi saya milih di penjara Pak, saya nggak mau bebas. Karena ini menyangkut prinsip, ini menyangkut keyakinan. Dari awal saya sudah yakin ini amar ma'ruf nahi munkar. Itu dari awal sudah. Rasanya saya berat kalau harus menggagalkan itu, saya nggak mampu. Saya harus memberikan contoh kepada anak istri saya. Video-video saya, perjuangan saya ditonton anak istri saya. Saya selalu ngomong amar ma'ruf nahi munkar, hak-hak batil-batil, tidak boleh toleransi. Terus tiba-tiba saya harus kalah, toleransi minta maaf, saya nggak bisa Pak. Ya, saya bisa kalahkan 1000 orang, tapi bukan itu yang hebat Pak. Yang hebat itu bukan yang kalahkan 1000 orang, yang hebat itu orang yang bisa mengalahkan egonya di depan anak istrinya, yang bisa mengalahkan egonya di depan bapak ibunya, ayah bundanya, yang bisa mengalahkan egonya di depan Al-Quran, di depan Allah. Jadi kalau waktunya sholat, tutup handphonenya, sholat, tegakkan tepat waktu. Waktunya sholat, tutup tokonya, tegakkan sholat tepat waktu. Ada tamu, walaupun presiden, waktunya sholat, tutup pertemuannya, ajak sholat dulu presidennya, tepat waktu. Nah itu baru hebat itu Pak. Berantem sama istrinya, suami istri berantem, cekcok tinggi, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sebagai suami, sebagai presiden, stop. Manggil apa sama istri? Di sini manggil apa? Yayang, bebek. Yang gimana nih yang lagi berantem ini? Adzan. Sebagai suami, aku perintahkan kita sholat dulu berjamaah. Nanti selesai sholat berantem lagi, tidak apa-apa. Ayo sholat. Akhirnya berjamaah toh, dalam suasana emosi berjamaah. Suaminya ngimamin, waladhdallin. Istrinya masih emosi Pak, jawab, amin. Gak apa-apa. Rakaat kedua, waladhdallin. Istrinya sudah mulai tidak emosi, amin. Akhirnya salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Lanjut, Bapak sampaikan, gimana? Yang lanjut berantem atau bagaimana? Istrinya jawab, iya lanjut di kasur sajalah ya. Berantemnya di tempat tidur ya. Jihad fisabilillah. Jadi begitu saudaraku. Bismillah. Perjuangan itu banyak macamnya. Suami berjuang siang dan malam, siap mati berkalang tanah demi kemuliaan anak istrinya, itu juga jihad. Mati syahid. Serius Pak. Bahkan kalau siapa di ruangan ini yang sudah kerja keras
bertahun-tahun tapi tidak ada peningkatan, utang tidak lunas-lunas, masalah nggak berhenti-berhenti. Nah coba, jangan-jangan salah satunya adalah energi negatif di dalam rumah tanggamu yang terlalu banyak. Coba Bapak Ibu, sebelum saya masuk materi inti ya, coba mulai sekarang bapak-bapak ini setiap mau berangkat kerja atau setiap selesai sholat, setiap ngaji subuh itu, coba panggil istrinya, dicium pipinya kanan kiri, ditekan penuh kemesraan, gitu. Coba Pak, setiap mau berangkat kerja, cium pipinya istrimu, cium pipinya anak-anakmu Pak. Demi Allah Anda sukses. Demi Allah Anda berwibawa hidupnya, bermartabat hidupnya. Kemanapun usahanya pasti lancar, pasti sukses. Silakan coba, dicium tiap pagi. Gus Nur apa seperti itu? Iya, saya ngamalkan itu. Saya nggak akan keluar rumah kalau suasana rumah tangga saya lagi tidak baik-baik saja. Harus clear dulu. Itu istri saya itu, cantik sendiri itu ya. Kebetulan beliau ikut yang pakai niqab itu. Saya cium beliau tiap pagi. Kalau saya lupa beliau yang cium saya. Saya cium pipinya, dia cium tangan saya. Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Berangkat kita. Coba teman-teman, nggak usah sikap jimat, makan kembang, makan menyan, cari dukun, cari paranormal, nggak usah. Bahagiakan istrimu, jangan sakiti istrimu, selesai urusan. Allah akan lancarkan rezekimu Pak. Serius, jangan pelit-pelit sama istri. Ini ada laki-laki sama istrinya pelit, sama selingkuhannya royal. Naudzubillah min dzalik. Hancur hidupmu. Apalagi kalau bapak punya anak perempuan. Jangan Pak, ya Allah, jangan. Mengenaskan nanti hidup kita di masa tuanya nanti. Jangan saudaraku. Itu juga salah satu bentuk perjuangan. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap saya melangkah, saya orientasikan demi kemuliaan anak dan istri saya. Anak-anakku, kamu harus kuliah di Mesir, di mana kayak terserah, di Madinah, di Mekah, di Libya, sepanjang apa iman, habis siap berkalang tanah demi kemuliaanmu kelak dunia dan akhirat. Gitu. Lalu ada perjuangan menegakkan kebenaran, melawan kedoliman, amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini yang saya lakukan Pak selama 10 tahun yang kemarin itu. Melawan pemerintah rezim Jokowi. Bukan Pak Jokowinya Pak. Kita nggak boleh benci sama orang, haram hukumnya. Saya nggak pernah benci sama Pak Jokowi. Saya nggak kenal. Pak Jokowi orang Solo, saya orang Madura. Jauh, nggak kenal. Nggak boleh membenci orangnya. Saya hanya membenci dan marah sama kebijakannya, keputusannya. Di mata saya waktu itu munafik, pendusta, pembohong, perusak, penipu. Waktu itu di mata saya. Dulu, ini saya cerita dulu Pak. 10 tahun yang lalu. Masya Allah, ternyata luar biasa dampaknya. Pesantren saya diganggu, dakwah saya diganggu, kemana saya dakwah dibubarkan. Saya beli tanah mau bangun pesantren diganggu, dibatalkan. Saya dilaporkan sekarang, besok jadi tersangka. Dilaporkan sekarang, besok ditangkap. Begitu terus. Tapi saya nggak putus asa, hak-hak batil-batil. Masya Allah, saya pernah di penjara Pak, 2,5 kali 2,5 kecil, diisi 9 orang. Saya kalau tidur itu kaki saya begini, gak bisa lurus, nekuk gini. Karena kalau lurus nendang kepalanya orang. Coba, saya nggak pernah makan dana haji Pak. Saya nggak pernah makan uangnya reklamasi, EKTP, nggak pernah. Saya nggak pernah ikut campur. Saya hanya mengkritik, tapi di penjara dicampur sama 9 orang narkoba, tidurnya kakinya nggak bisa lurus. Mau tahajud nggak bisa, ya tetap tahajud, cuman sujudnya nggak bisa normal, nggak cukup. Saya pernah di situ Pak. Masya Allah, rupanya mereka mau menghancurkan mental saya rupanya, mau membuat saya gila. Karena memang sebagian besar yang masuk ke situ gila semua Pak.
Sudah malas sholat, lupa istri, bahkan istrinya ditipu, orang tuanya ditipu, di dalam penjara masih sibuk menipu orang. Alhamdulillah, saya dijaga sama Allah. Resepnya ada di sini, surat Muhammad ayat 7. Jadi kalau Anda dalam keadaan terjepit, terpojok, tersudut, ya, Anda dalam posisi udah gak ada jalan keluar, apapun itu, ekonomi, utang, rumah tangga, apapun, solusinya ada di Al-Quran. Surat Muhammad ayat 7. Ada yang tahu? Yang mana bunyinya? Gimana, Ustaz? Nah, nanti dibuka Al-Quran, diamalkan ini Pak, coba amalkan. Insya Allah Pak, amalkan. Al-Qurannya dibuka, di posisi kanan, baris ke-10, surat Muhammad ayat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau kalau dari bawah, baris ke-5. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Amalkan itu. Hei orang-orang beriman, tolonglah agama Allah. Allah pasti menolongmu. Dikurung kata-kata pastinya itu. Hei orang-orang beriman, tolonglah agama Allah. Allah pasti apa? Pasti menolongmu. Absolut Pak, Al-Quran. Kalau ada caleg, nyalon, atau ada wali kota, gubernur, calon ya, kampanye, masyarakat pilih saya. Nanti kalau saya jadi, saya pasti begini. Nah, itu saya jamin 90% bohong Pak. Kalau caleg, mau calon gubernur, calon wali kota, calon anggota legislatif, kalau kampanye dia ngomong pasti bohong Pak. Tapi ini Allah yang ngomong, tolonglah agamaku, aku pasti menolongmu. Absolut gak mungkin bohong. Saya maksud caleg yang di Jawa, bukan yang di sini ya. Kalau di sini kayaknya baik semua nih calegnya ya, jujur semua insya Allah. Di Jawa Pak, ngeri Pak. Nyalon jadi wali kota, nyalon jadi gubernur, nyalon jadi anggota dewan, melangkah. Di tengah jalan modalnya kurang. Akhirnya jual tanah, jual gudang, jual aset, jual mobil, jual tanah, macam-macam. Ternyata masih kurang Pak, nggak cukup. Tapi ini sudah di tengah jalan ini. Mau mundur nggak mungkin karena sudah banyak modal keluar, 5 miliar, 6 miliar. Mau maju, tidak mungkin, uangnya habis, modalnya nggak ada. Nah, pada titik itu datang pemodal, boleh oligarki, boleh bandar, boleh apa. Kalau nasional mungkin 9 naga, kalau provinsi 9 cacing, mungkin ya, dimodali Pak. Terjadilah deal-deal politik. Makanya begitu dia jadi, nggak ada Pak, rakyat nggak ada Pak. Yang ada bayar utang, korupsi. Dia lupa kalau dia disumpah sama Quran. Makanya rata-rata hidupnya hancur, jabatannya nggak berkah. Karena dari awal sudah salah sistemnya. Itu Pak. Tapi ini Allah yang bilang, tolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Ayo Pak, mulai sekarang saya ceramah ini, insya Allah 25 menit ke depan ini. Ayo, tolong agama Allah, tolong agama Allah, tolong agama Allah, tolong agama Allah. Kenyangkan perut-perut yang kelaparan, walaupun perutmu sendiri lapar. Kenyangkan perut orang yang lapar, walaupun perutmu lapar. Bangun harapan orang, walaupun harapanmu gak jelas. Bahagiakan orang, walaupun hatimu gak bahagia. Itu sama dengan menolong agama Allah, makmurkan masjid, deres Al-Quran, baca Qurannya, ya kan, bahagiakan anak istri, ya tadi tuh bantu orang sebanyak-banyaknya, itu menolong agama Allah. Kalau ini Anda terapkan, insya Allah Pak, insya Allah, ya Allah. Saya di penjara, ada orang datang ke saya, Gus Nur, minta uangnya atau pinjam uangnya 2 juta, istri saya mau melahirkan. Pas saya nggak punya duit, belum ada yang besuk, tidak pegang uang sama sekali.
pinjam uangnya 2 juta Gus Nur. Oke. Saya tanya, kamu kenapa kok masuk penjara? Istri mau melahirkan, kamu masuk penjara. Kenapa? Saya nyuri motor. Apa namanya? Sepeda motor. Saya nyuri motor Gus. Ya untuk saya jual untuk biaya anak istri saya lahirkan, biaya istri melahirkan. 2 hari 3 hari saya tawar-tawarkan gak laku-laku. Akhirnya saya foto, saya jual online di Facebook. 1 jam saya posting, datang pembeli, alhamdulillah. Yang beli yang punya motor. Bawa polisi, akhirnya ditangkap. Besok istri saya mau melahirkan Gus, 2 hari lagi mau melahirkan, sudah pecah apa namanya Bu, ketuban ya. Saya bilang sama beliau, Mas, di sini ada 650 napi, coba sampean ke sana dulu, usaha ke yang lain dulu, nanti kalau nggak ada baru ke saya. Saya bilang begitu karena saya nggak pegang duit Pak, tapi saya nggak mau mematahkan harapan orang, nggak mau saya. Siapa tahu 1 menit, 2 menit ke depan Allah kasih rencana lain gitu ya, maka saya suruh ke yang lain. Ternyata beliau jawabnya gini, sudah Gus Nur, sudah saya datangi semua, nggak ada yang mau bantu. Oke, kalau gitu Mas, di pojok sana ada kamar kecil, cuma isi 8 orang, blok B8. Coba sampean ke sana, itu banyak duitnya, karena isinya koruptor semua, penggelapan pajak di sana semua. Yang lain kalau makan nasi jatah, di sana kalau makan GoFood, koruptor semua. Silahkan ke sana. Kalau 2 juta kecil itu. Sudah Gus, saya sudah ke sana, tapi nggak ada yang mau ngasih. Loh coba Pak. Oh iya ya, saya baru sadar ini penjara. Penjara itu nafsi. Gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah Mas, kalau gitu kenapa mic-nya mati? Kenapa Ustaz? Jackson. Oh, pakai ini aja ya. Cek. Sampai di mana tadi? Oh ya. Oke, kalau gitu tunggu di sini Mas. Saya ambilkan uang. Kebetulan hari ini saya dapat rezeki besar. Padahal gak ada rezeki Pak. Saya masuk ke kamar, saya pinjamkan uang kas. Jadi ini ada nggak yang pernah masuk penjara? Angkat tangan. Tidak ada ya? Di penjara itu ada iuran tiap minggu Pak. Anak-anak kamar gitulah ya. Tidak tahu itu apa itu. Mas pinjam uang kasnya 2 juta. Saya pinjam, baru saya kasihkan dia. Mas, tidak usah minjam, tidak usah ngutang. Nih bawa pulang, biayai istrimu melahirkan. Pakein aja nggak apa-apa Ustaz. Cek. Pakai biaya kelahiran istrimu, bawa pulang. Ini yang saya maksud, ini masuk kategori intan surullah Pak, yang surkum. Lakukan ini. Tidak harus punya uang Pak. Coba nanti kalau sudah pulang Bapak Ibu, kalau sudah pulang nanti diketik YouTube-nya ya. Diketik YouTube, Gus Nur bedah rumah Madura gitu, ada di YouTube. Nanti kalau sudah di rumah. Apa? Gus Nur bedah rumah Madura. Jadi waktu itu Bapak Ibu, saya lagi bangun rumah, belum selesai di Kota Malang. Saya masih ngontrak. Saya punya pesantren di Palu Pak, ada yang tahu? 3 lantai, pondok pesantren tahfidz Quran, gratis. Itu pesantren saya viral waktu itu karena waktu ada gempa, tsunami di Palu, luluh lantah itu semua bangunan di sekitar pesantren saya itu. Qadarullah pesantren saya utuh Pak, nggak retak, nggak pecah, nggak ngapa-ngapain, masih ada di YouTube. Semua relawan yang datang ke sana poskonya di pesantren saya itu. Nah, karena di sana ada gempa macam-macam, provinsinya dari provinsi mati itu di Palu itu Pak. Maka saya dan keluarga hijrah ke Malang Jawa Timur, ngontrak rumah di sana. Rencana nanti kalau sudah Palu kondusif, saya balik lagi ke Palu. Karena ada santri 350 waktu itu Pak. Akhirnya saya ngontrak di Malang. Qadarullah nggak lama ada rezeki, kok istri saya minta dibuatkan rumah di situ, di Malang. Ya sudah kita buat. Lagi bangun 30%, tiba-tiba WA-nya bunyi, WA saya, ting. Perhatikan Ustaz, ini ilmu. Anda amalkan demi Allah. Minta kita ketemu lagi, nanti ada takdir ketemu lagi, Anda sukses. Amalkan ini. Ada WA masuk. Ting, apa ini? Ternyata ada foto.
ada tulisan, Assalamualaikum Gus Nur, ini ada orang dua, Bangkalan dan Madura, Bangkalan dan Pamekasan, yang satu ustadz, yang satu muadzin, rumahnya roboh, fakir miskin, roboh nggak bisa ditempati, sudah 2 tahun. Camatnya kan ke sana, lurahnya ke sana, relawan di foto-foto, tapi nggak pernah dieksekusi. Saya lihat fotonya, ya Allah, kasihan Pak. Nah ini yang saya heranin, Indonesia ini Pak. Haram hukumnya pemimpin tidur enak, sementara rakyatnya kelaparan, itu haram hukumnya Pak. Ini kemana lurahnya, kemana camatnya gitu loh. Subhanallah, akhirnya saya panggil istri saya sama anak saya, kameramen itu anak saya, ini menantu saya, itu istri saya panggil. Ma, sini, saya manggil mama. Mama, sini sayang. Tak tunjukkan fotonya, coba lihat man. Ini orang Madura, rumahnya roboh. Dilihat sama istri saya. Masya Allah, astagfirullah bi. Ya sudah kata istri saya, rumah kita tunda dulu, kita pending dulu. Ini kita selesaikan dulu. Akhirnya kita sekeluarga ke sana. Sampai di sana saya izin sama ustadznya itu. Ustadz, saya bantu rumahnya, saya bangun, tapi izin saya syuting, saya masukkan YouTube. Bukannya teriak, supaya bupatimu nonton, wali kotamu nonton, presidenmu nonton. Itu niat saya. Biar kebuka mata mereka. Boleh enggak? Boleh Gus, enggak apa-apa. Akhirnya saya syuting. Dari peletakan batu pertama sampai gunting pita. 2 bulan, 3 bulan selesai 2 rumah Pak. Pulang lagi saya ke Malang, perhatikan, rumah masih ngontrak, lihat rumah belum selesai, tapi rumahnya orang selesai duluan. Ada kepuasan batin yang tidak bisa dilukiskan dengan uang Pak. Itu yang saya maksud, intan surullaha yansurkum, itu yang saya maksud Pak. Coba amalkan Pak, insya Allah. Jadi walaupun Indonesia nanti bencana alam bubar, itu di Jakarta, di sini aman nanti. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena masyarakat di sini, terutama antum-antum ini, lapang dadanya, lapang pikirannya, lapang jiwanya. Enggak ada pikiran merampok harta orang. Beda kalau Jakarta Pak, pejabatnya, perutnya sudah gendut, bingung mikir hartanya orang. Rekeningnya sudah banyak, bingung merampok hartanya orang. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah rumahnya sudah selesai. Itu ada di YouTube, Gus Nur bedah rumah Madura gitu. Gimana kira-kira? Pak, Anda belum punya rumah, lagi ngontrak atau bangun belum selesai, tiba-tiba ada orang minta dibuatkan rumah. Anda panggil istri Anda, adek sini, ini ada orang minta dibuatkan rumah. Kira-kira jawaban istrinya gimana Ustaz? Kira-kira istrinya Bapak mau jawab gimana? Gimana Ustaz? Jangan-jangan istrinya Bapak jawabnya begini, Bapak kesurupan di mana gitu ya? Kita aja belum selesai rumahnya gitu ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi coba kalau dilapangkan dadanya coba. Rezeki Allah nggak akan tertukar Pak. Siapa di ruangan ini yang dikejar utang? 100 juta, 500 juta. 1 bulan harus lunas. Ini tak kasih ilmunya. 1 miliar, 1 bulan harus lunas. Gampang Pak. Kalau memang sudah nggak ada yang dijual, nggak ada aset untuk dijual, ya sudah, nggak usah dipikirkan utangnya, hadapi saja. Mulai sejak itu bangun algoritma. Ada yang punya uang 100 atau 50, saya kasih contoh. Mas Yoga, Narizki ada 50, 100, saya kasih contoh. Coba diamalkan ilmu ini. Nah, siapa namanya Pak Haji? Pak Abridar. Nah, Pak Abridar, bayar utang Anda 100 juta. Saya kasih tempo 1 minggu. Secara akal nggak mungkin Pak, 100 juta 1 minggu. Sementara sekarang cuma punya uang 50.000. Gimana caranya? 1 minggu harus bayar 1 juta, 100 juta. Hari ini punya uang 50.000. Bagaimana 50.000 ini supaya jadi 100 juta? Dimasukkan ke bank, BNI, BCA, Mandiri, Muamalat. Kira-kira 1 bulan jadi 100 juta enggak? Enggak Pak. Jadi gimana caranya Gus Nur? Belikan nasi. Kalau di Jakarta nasi uduk. Kalau di Padang lontong. Untuk sarapan itu loh. Kalau di sini nasi apa? Nasi kucing. Kalau di sini apa? Hah?
Rames. Dibelikan nasi rames dapat berapa? Dapat 5. 2 bungkus. Oh, 1 bungkusnya berapa? 20. Ya udah berarti dapat 2 bungkus. Bu, beli nasi rames 2 bungkus. Bawa nasi 2 bungkus, langsung kasihkan kepada 2 orang yang kelaparan. Naik apa turun nilainya? Kalau dimasukkan ke bank langsung turun, Pak. Tapi kalau dibelikan nasi rames, dikasihkan orang yang kelaparan, naik, Pak. Ini iman harus iman ya. Naiknya berapa? Ada di surat Al-Baqarah 261. Ada di sini, Pak. Naiknya 700%. Udah hitung sendiri nanti. Kalau 50.000 700%-nya berapa? Absolut Al-Baqarah 261. Bukan saya, Allah ini yang ngomongnya. Barang siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah sama dengan nanam 1 bibit, tubuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai berbuah 100 keberkahan. Besoknya lagi ada uang lagi 50. Belikan lagi nasi rames. Kasihkan orang yang kelaparan. Hari ketiga ada uang lagi 50.000. Belikan semen. Kasih di masjid yang sedang dibangun. Demi Allah, Pak, lakukan ini. Anda kaget nanti. Tiba-tiba pas jatuh temponya utangnya lunas. Dari mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ketika saya di penjara, saya punya utang 175 juta. Ketika saya di penjara, saya punya utang 175 juta. Belum pesantren saya, 50 juta tiap bulan. Listrik, gaji ustadz, gaji marbot, macam-macam itu. Tapi saya nggak patah semangat. Ada surat Fatir ayat 29. Surat apa? Coba, kalau Bapak nggak ingat rugi loh. Surat Fatir 29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Pelan-pelan saya baca artinya. Sesungguhnya barang siapa yang sholat, yang membaca Quran, yang sholat, yang sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, kata Allah, yang aku jamin gak akan pernah rugi. Jadi kalau utangnya di atas 2 miliar, 1 hari 1 juz, Pak. Bangun jam 1 malam. Ngaji sampai nanti tahajud tiba. 1 hari 1 juz, kalau di atas 2 miliar. Buktikan, algoritma berjalan. Bapak punya TikTok, punya IG, punya YouTube, punya Facebook, buka. Teng. Kok ada video pisang nih. Wah, bagus sekali, pisang apa ini? Bapak tonton 1 video pisang Ambon, Bapak like. Maka jangan heran sejak itu beranda medsosmu akan dipenuhi video pisang. Loh, kemarin cuma nonton 1 video, kenapa sekarang banyak kali video? Pisang semua yang datang. Itu namanya algoritma. Kasih 2 orang kelaparan sarapan, 2 orang akan datang 4 bungkus untuk Anda. Sedekahkan 4 bungkus rames untuk 4 orang, akan datang 8 bungkus untuk Anda. Itu rumus, Pak, absolut Al-Baqarah 261. Tiba-tiba istri saya ditelepon orang Singapura waktu saya di penjara. Demi Allah ditelepon orang Singapura, gak kenal, gak pernah ketemu saya. Umi, saya tengok Gus Nur di YouTube, Umi. Saya tengok Gus Nur di YouTube. Saya tengok Gus Nur di penjara. Saya tak ada niat busuk, tak ada niat buruk. Saya niat nolong Gus Nur. Umi, saya tak cakap, tak banyak pandai bicara, saya mau tanya saja poin-poin Umi. Pertama, Gus Nur punya hutang tak? Kalau punya, saya lunasi hutangnya Gus Nur. Salam, Gus Nur tak usah berat-berat mikir di penjara. Yang kedua, pesantrennya Gus Nur macam mana nasibnya? Kalau belum ada uang, saya biayai pesantrennya sampai Gus Nur bebas. Yang ketiga, salam sama Gus Nur, jangan makan nasi penjara. Saya transfer 150.000 per hari untuk makan sampai bebas. Ditransfer itu istri saya. Melunasi hutang, biaya pesantren, biaya makan saya di penjara. Dijamin sama Allah, Pak. Orang Singapura, nanti diketik di YouTube Gus Nur Singapura gitu. Begitu saya bebas, saya langsung ke sana, Pak. Saya silaturahim kepada orangnya itu.
Terima kasih, namanya Tuan Rashid. Aneh Pak, ya bukan aneh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada di sini semua. Makanya mulai sekarang, ayo kalau capek hidup munafik, capek hidup berpura-pura, capek hidup susah, nih tiap hari baca Quran, tidak boleh libur. Tiap hari, kalau bisa 1 juz per hari, kalau nggak bisa ya sudahlah 1 kaca begini. Kalau nggak bisa, ya sudah 1 potong begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Shadaqallahul adzim. Ya enggak apa-apa sudah, cukup. Kalau masih kepanjangan, Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul adzim. Enggak apa-apa. Yang penting baca, Pak. Terlalu tapi ya. Siap kira-kira? Menolong agama Allah siap? Yakin? Alhamdulillah ya Allah. Nah sekarang kalau gitu, ayo saya mau praktek. Tapi saya nggak memaksa. Kalau nanti Anda kuat angkat tangan. Saya Gus Nur. Dan berdakwah di jalan Allah, banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, terutama dari pemerintah. Apakah ke depan Gus Nur jera atau kapuk kalau bahasa Jawanya, kalau kami bahasa Melayu di sini jera untuk melakukan lagi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Kalau ada umur kami panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Masya Allah. Saya tidak boleh kapok, dan saya nggak akan kapok. Inilah saya nggak akan kapok. Karena menyuarakan kebenaran itu perintah, hukumnya wajib. Ya, saya tidak akan kapok. Saya menyerang kebijakan, bukan orang. Di handphone saya ini ada data pejabat-pejabat yang zina. Ada pejabat zina. Saya nggak ungkap, saya biarin aja. Karena zina ya sudahlah urusan dia. Tapi kalau koruptor pasti bongkar. Tapi pejabat bukan berarti saya diamkan, saya WA dia. Ini sebagai sesama muslim, saya ingatkan antum sekarang pejabat, makan uang rakyat, makan pajak rakyat. Saya kasih peringatan pertama, taubatan nasuha, minta maaf sama anak istrimu. Kalau enggak, saya hancurkan antum nanti lewat perzinahan ini. Saya bongkar. Saya gitu, Pak. Haram hukumnya takut kepada selain Allah, Pak. Tidak boleh. Tadi malam kalau Anda lihat Kompas, 2 arah ya. 2 arah. Tadi malam saya diwawancara Kompas, Pak. Masih ada itu di YouTube. Gus Nur Kompas. Saya lawan tadi malam. Projo-projo itu, relawan-relawan itu. Ada tadi malam live. Saya live pakai Zoom di rumah makan Padang di sini kemarin tuh. Gitu ya. Jadi tidak, Pak. Kalau saya koruptor, saya kapok. Kalau di penjara ini membuat anak istri saya tercemar namanya, saya kapok. Istri saya bangga, anak saya bangga. Ini saya 2 bulan gak istirahat ini, keliling Nusantara nih. Berarti alam meminta atau saya bukan Pak, memecah belah bangsa, menebarkan kebencian, provokator seperti yang mereka tuduhkan ke saya. Kalau memang itu benar, nggak mungkin saya diundang, Pak. Nggak mungkin jadwal padat ini dakwah seperti ini. Oke, saya jawab, saya tidak kapok. Saya tidak kapok. Ya. Saya di sidang 6 bulan, ijazah aslinya tidak pernah muncul di pengadilan. Ya, tapi saya tidak kapok. Dan saya nggak benci, saya nggak dendam. Saya sudah maafkan siapapun. Saya dengar katanya sekarang sakit kulit katanya. Saya doakan cepat sembuh. Nanti kalau beliau wafat, insya Allah kalau saya diminta, saya mau sholatkan jenazahnya. Walaupun dia pernah memenjarakan saya. Gitu ya. Marah saya, benci saya karena Allah, bukan karena orangnya, Pak. Penipu, penjilat, perusak, pembohong, pendusta. Utang 10.000 triliun. Ada ekonom di sini? Kalau ada ekonom izin, berapa utang Indonesia sekarang? Ada data mengatakan 7.144 triliun. Ada yang mengatakan 10.000 triliun. Bu, bunganya 400 triliun.
bunganya. Ini 50 tahun ke depan belum tentu lunas, Pak. 50 tahun ke depan belum tentu lunas. Artinya anak cucumu sudah menanggung hutang, Pak. Marah saya. Jadi kalau di Abu Dhabi ada orang melahirkan, langsung dibiayai sama pemerintah. Proses kelahirannya, pendidikannya dijamin sama pemerintah. Di Abu Dhabi, di Dubai, Uni Emirat Arab, Norwegia, Finlandia, banyak Pak di luar negeri. Begitu istrinya melahirkan, langsung biaya pendidikannya, biaya rumah sakitnya, bahkan dikasih tunjangan 80%. Banyak Pak, itu luar negeri itu. Coba kalau di sini Pak, istrimu melahirkan, procot, langsung stempel, utang 26 juta Pak. Jadi kalau istrimu melahirkan, biaya sendiri. Begitu anaknya lahir, langsung kena beban utang 26 juta itu anakmu itu. Padahal yang utang bukan kita Pak. Ini kan live ini. Masa urusan seperti itu saya suruh kapok? Nggak mau saya. Saya tuntut sampai kiamat, saya tuntut. Gitu saudaraku ya. Takbir. Sudah, yuk kita sholawatan satu kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ke hotel saya tunggu, saya masih 4 hari di sini. Tadi itu dihitung kurang sekitar 240 juta untuk lantai 2. Monggo kalau Anda mau sedekah pribadi tanpa diliput 1 miliar, 10 juta, 5 juta monggo, nggak apa-apa. 10 ribu monggo, sampai ketemu di surganya Allah nanti. Secara formal saya tutup, nanti foto-foto. Tadi saya lihat banyak makanan di situ ya, berarti ada makan-makan ya. Alhamdulillah. Itu istri saya Bu, kalau mau foto-foto silahkan. Beliau punya jamaah banyak, beliau punya TikTok, solusi rumah tangga kacau. Aja kalau ada rumah tangga kacau sama beliau Bu, gratis gak usah bayar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.